berikan kepada anak sekalian berupa media pembelajaran, LKPD, bahan ajar, dan evaluasi. Nah, anak-anak juga sudah membaca seringkan link Zoom meeting untuk siswa bergabung untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, terima kasih. Hari ini sudah tepat waktu di Zoom, walaupun masih ada yang terlambat. Beberapa orang Bapak lihat masih belum ada, Dery belum kelihatan. Baik, kita hari ini kembali ketemu di pembelajaran geografi. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, mari Bapak suruh untuk memimpin doa. Silahkan, Yakub saja. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Yakub. Ada 3 orang yang belum masuk, silahkan dibuka kameranya. Ya, Bapak ingatkan, karena di masa pandemi, kita harus tetap memakai masker apabila berada di ruangan yang banyak orangnya. Ya, jadi karena Bapak ini sendiri dan dari rumah, maka maskernya Bapak lepas. Jangan lupa juga sering menggunakan hand sanitizer atau sering cuci tangan secara teratur ya. Perhatikan, tetap jaga jarak, memakai masker, sering cuci tangan. Ya. Apa minggu lalu materinya? Perairan darat dan sungai, Pak. Dalam materi ini kita akan membahas tentang potensi perairan laut. Potensi baik di bidang pariwisata, perikanan, dan tentunya bidang-bidang yang lagi dikembangkan, misalnya pembangkit listrik seperti itu. Nah, itu akan menjadi prasyarat kita pada pelajaran hari ini. Nah, mudah-mudahan kalian dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nanti Bapak akan sampaikan materi. Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika bicara tentang laut, pantai, seperti itu? Nah, Bapak sampaikan dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasar pembelajaran hari ini adalah menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Indikatornya mengamati gambar, foto, atau menyaksikan tayangan video tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajaran melalui langkah model pembelajaran discovery dan problem based learning.
Nih, jadi laut kita itu begitu indah. Nanti materi kita adalah menentukan zona pesisir laut, menganalisis morfologi laut dan gerak air laut, sifat fisik air laut, gerakan air laut, suhu, kecerahan, dan salinitas atau keasinan. Nah, kalian perhatikan peta ocean berikut ini, disebut dengan ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Jadi kita sangat luas sekali wilayah kita. Kenapa begitu, Nak? Karena laut itu ternyata menyimpan sumber daya yang luar biasa, baik perikanan, pertambangan. Nih, contoh zona teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Nih, kalian perhatikan ini. Nih, zona laut dibagi ke dalam zona epipelagic atau sering kita kenal dengan zona litoral atau zona pasang surut. Jadi tenggelamnya kapal selam kita itu berada di kedalaman yang ratusan kilometer. Nah, ternyata sama dengan di daratan. Kalau kalian perhatikan gambar itu, morfologi dasar laut itu seperti di daratan. Di sana juga ada gunung, ada palung, kemudian ada celah, ada lembah, bahkan ada gunung api di bawah laut. Klasifikasi laut di dunia. 1. Laut tepi, yaitu laut yang terdapat di tepi atau pinggir benua. Contoh Laut Jepang. Ombak. Pernah melihat ombak? Ya? Pernah. Nah, Pernah. kita kalau ke pantai itu pasti memperhatikan ombak. Apa sih itu ombak? Ternyata ombak itu terjadi karena gesekan dan tekanan angin pada permukaan air laut. Makin kencang angin, maka ombaknya makin besar. Ya? Besar. Oke. Nelayan ya. Ya, hasil tangkapan nelayan atau ikan yang dari laut. Apa? Biasanya di pelabuhan itu angkat apa tuh? Gambar pertama, Box besar itu bukan sih? pengeboran minyak. Oke, Bawah laut. Yakub benar. Pengeboran minyak di laut. Ya, tadi ada yang jawab pelabuhan gitu. Jadi yang pertama ini semua adalah pemanfaatan laut kita. Yang pertama untuk pengeboran minyak di tengah laut, kemudian ini ada petani rumput laut, dan ini adalah hasil tangkapan nelayan. Baik, kalian Bapak persilakan untuk diskusi kelompok yang sudah Bapak bagi. Itu kelompok 1 tentang persebaran dan pemanfaatan biota laut, kemudian tentang potensi kelautan Indonesia, yang ketiga tentang konservasi kelautan, potensi laut, ya, potensi laut. Oke, kelompoknya sudah tahu ya kelompoknya, atau ada yang belum tahu kelompoknya ini? Sudah, Pak. Ya. Oke, Bapak juga tadi melihat kalian di handphone juga aktif di grup WA ya, di grup WA kita. Sekarang kita minta dulu kelompok 1. Ini adalah beberapa pemanfaatan kekayaan sumber daya laut Indonesia. 1. Laut sebagai sumber pangan. Laut merupakan habitat bagi organisme di dalamnya, baik itu tumbuhan maupun hewan. Tumbuhan seperti rumput laut dan alga, dan hewan seperti teripang, kerang, udang, cumi, dan lain sebagainya. Pemanfaatan sebagai objek wisata karena memiliki panorama yang indah, bukan hanya keindahan yang dilihat di atas permukaan saja, tetapi bawah lautnya juga indah. Mau bertanya kepada kelompok 1. Kelompok 3 mau bertanya. Objek wisata apa saja yang dapat dimanfaatkan dari lautan? Banyak kok, Nak. Banyak sekali itu. Main lancar itu, Pak. Oke, baik. Kasih aplaus dulu, tepuk tangan dulu buat kelompok yang pertama. Sekarang kita minta kelompok yang kedua untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Teknik penggunaan biota laut untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas tumbuhan dan hewan, dan merekayasa organisme untuk kepulauan tertentu. Udah, Pak. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Silakan yang mau bertanya dengan kelompok 2. Oke, Cynthia, silakan Cynthia. Bagus. Dari kelompok 1. Ya. Budidaya apa saja yang terdapat dalam perairan kelautan? Budidaya perikanan. Ya, rumput. Budidaya rumput laut. Oke. Ya. Budidaya untuk pemeliharaan penangkaran berbagai macam hewan dan tumbuhan laut, Pak. Oke, bagus. Perikanan jenis apa yang cocok di daerah kita, Pak? Di Bengkulu ini yang cocok tuh apa, budidaya apa di kelautannya? Oke, bagus ini ya. Ini untuk Bapak ya. Ya.
Nah, Bengkulu ini dengan potensi lautnya yang luar biasa, sebenarnya kita nelayan kita harus lebih menghasilkan ikan-ikan yang bisa kualitas ekspor, tuna misalnya, GT ya, kalau yang diburu pemancing-pemancing itu. Terus juga Bengkulu ini juga terkenal dengan ini, nah, apa? Udang besar laut itu apa? Lobster. Dan juga kerajinan, nah. Kalian pernah lihat kalau jalan di Pantai Panjang itu ada kerajinan-kerajinan yang terbuat dari kerang-kerang itu, ya? Budidaya moluska itu apa, Pak? Oke. Moluska itu jenis kerang, ya, jenis kerang. Jadi kalau di Nusa Tenggara Barat itu penghasil mutiara, kerang-kerang penghasil mutiara itu. Jadi moluska itu kalau di perairan darat itu seperti keong begitu. Tapi ini yang di laut. Kalau di Pantai Seluma, nah siapa yang tahu nih? Kerang yang terkenal di Pantai Seluma. Ayo, jenis kerang. Iya betul, Yakub. Yakub betul. Bagus sekali, nah. Remis. Siput, Pak. Iya. Remis. Ya, remis itu jenis moluska, jenis kerang. Jenis kerang yang endemik di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Seluma. Ada lagunya itu, bermis. Kalian bagus sekali ya. Diskusinya hidup. Yang kelompok yang terakhir mudah-mudahan juga bagus ini. Silakan. Laut dibagi berdasarkan letaknya, yaitu laut tepi. Silakan bertanya ke kelompok 3. Aku, Pak. Ayo. Silakan, Cynthia. Bagus sekali. Kan klasifikasi laut terdapat dalam berdasarkan kedalamannya. Nah, yang zona literal tuh maksudnya apa? Mau jawab? Zona Oke. literal itu terletak di antara Bentar, Ana coba dibuka pantai. dibuka kameranya, Nak. ya Pak, nanti dulu Pak. Oke. Zona terdapat di pesisir pantai. Di zona abisal kedalamannya kan antara 2.000 sampai 5.000 meter. Biasanya itu tidak terdapat tumbuhan di dalamnya. Oke. Kalau hewan gitu ada ya? Hewan sangat terbatas di kedalaman zona abisal. Oke, bagus. Jadi yang bisa hidup di zona abisal itu cumi-cumi raksasa. Oke, benar. Tentu juga hewan-hewan yang ukurannya besar, paus misalnya ya. Hiu. Siapa ini? Manda bagus tadi ya jawabannya, Nak ya. Iya, Cukup? Pak. Mau nambahkan jawaban atau gimana? Nggak usah Pak, cukup Pak. Oke. Bapak, Dini, gimana? batas penyelam bisa menyelami lautan itu tuh batas berapa meter kedalamannya, Pak? Oke. Kalau tanpa peralatan tentu sangat terbatas ya. Mungkin 3 meter atau 4 meter itu sudah sangat berdenging telinga ya. Mungkin kalian di kolam renang yang 2 meter itu sudah terasa. Tapi kalau untuk peralatan tertentu, ratusan meter pun bisa. Seperti kemarin penyelamatan kapal laut. Ada di bahan ajar. Ayo dibaca ya, pasti nggak baca. Nih, zona abisal itu misalnya kedalamannya antara 2.000 sampai 5.000 meter dalam sekali. Kelompok 3 mudah-mudahan minggu depan ditingkatkan kembali, diskusinya lebih aktif. Yang lain juga lebih belajar berkomunikasi ya. Siap anak-anak semua? Oke, Iya, Pak. kita simpulkan, nanti boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Yang pertama ternyata laut kita itu memiliki manfaat yang luar biasa. Dari segi pariwisata, sumber kekayaan mineral, minyak bumi, dan lain sebagainya, gas bumi, ya, pengelolaan ikan, pemanfaatan ikan-ikan untuk ekspor. Tadi kita sudah membahas juga teripang, terumbu karang. Dan terakhir konservasi, dan ternyata laut kita butuh dikonservasi. Misalnya banyak pantai di Bengkulu saja yang kotor dan lain sebagainya. Oke anak-anak sekalian, minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana mengkonservasi laut. Materi minggu depan adalah bagaimana kita mengkonservasi laut kita. Ya, baik. Ada pertanyaan tentang materi hari ini? Pak. Ya, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, ini tugas kalian. Nih, perhatikan sedikit waktu di WA ya. Silakan dikerjakan. Ini untuk tugas individu dikumpulkan.
Petunjuknya ada di sana, itu tugas yang pertama, keragaman bentuk muka bumi dasar laut diisi, ada keterangan di sebelah kanan, di sebelah kiri istilah. Kalian cocokkan. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ada 3 orang yang tidak masuk, ada Dery, ada Winda, ada Anis. Ya, nanti dikasih tahu minggu depan untuk lebih rajin belajar. Kalau ada kendala, silakan berkoordinasi dengan wali kelas, dengan Bapak juga langsung, apa kendalanya, misalnya handphone atau sinyal dan lain sebagainya. Jadi pelajaran pada hari ini, saya minta Septi untuk memimpin doa. Silakan Septi. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Cukup ya, terima kasih anak-anak semua. Dah. Terima kasih ya. Ya, Pak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.